Belakangan ini marak terjadi pembangunan krematorium baru di Bali. Krematorium adalah sebuah biro jasa atau perusahaan yang bergerak dalam mengurusi upacara agama di bidang kematian. Di era yang serba cepat seperti ini, krematorium semakin menjadi pilihan publik. Nah, hal seperti ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi orang yang konservatif terhadap budaya desa adat. Akankah krematorium atau ngaben di krematorium ini melemahkan desa adat? Berbicara soal ngaben itu kan gini ya, bagian dari upacara fitriyatnya. Secara garis besar, upacara fitriyatnya itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu ngaben dan memukur. Tapi dalam kenyataan sosial, seolah-olah upacara fitriyatnya itu yang ngaben. Padahal upacara fitriyatnya itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu ngaben dan memukur. Hal ini mungkin disebabkan karena rentetan upacara ngaben itu sendirilah yang paling mendominasi dari segi waktu pelaksanaan dan tenaga. Dan dalam upacara ngaben itu sendiri biasanya ada atraksi budaya yang sudah jadi daya tarik wisata di Bali, seperti pengusungan badai, ada lembu, badai yang bertumpang-tumpang. Itu kan sebuah atraksi budaya, daya tarik wisata tersendiri di Bali. Dan anehnya lagi, seolah-olah memukur itu bagian dari ngaben gitu, padahal upacara fitriyatnya itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu ngaben dan memukur gitu. Nah, ada bermacam-macam tentang istilah terminologi kata ngaben. Ada yang menyebut ngaben itu berasal dari kata ngabehin, yang artinya berlebih-lebihan dari segi tenaga, waktu, semuanya berlebih-lebihan lah, biaya juga. Terus ada yang menyebut ngaben itu berasal dari kata api, kemudian menjadi kata kerja ngapinin, berarti memberi api. Ada yang menyebut Ada yang menyebut ngaben itu berasal dari kata abu, yang berarti ngabunin atau memberi abu. Nah, ada juga yang menyamakan persamaan kata antara ngaben dan pelebon. Pelebon itu berasal dari kata lebu, yang berarti tanah. Dalam hal ini konteksnya berarti menjadikan tanah, entah itu dengan membakarnya atau menguburnya ke dalam tanah. Nah, menariknya di sini adalah tentang persamaan kata ngaben dan pelebon. Dalam kenyataan sosial, seolah-olah kata pelebon itu diperuntukkan untuk orang yang berkasta tinggi gitu, seperti kaum Brahmana, Sulingge, orang-orang di Griya, di Puri, keturunan raja, seperti ya, orang yang ginilah berkasta atau berderajat struktural strata kesosial yang tinggi, yang kaya gitulah. Misalnya pelebon ide pedanda A gitu kan, pelebon Ratu Cokorde B gitu misalnya. Jarang sih saya mendengar pelebon Iwayan Kostariasa gitu, pelebon Inengah Brengkeng gitu misalnya. Tapi kalau ngaben ide pedanda siapa gitu, untuk menunjuk kata ide pedanda itu ngaben, ada sih. Dan itu ya memang seperti itu, kata ngaben dan pelebon itu sebenarnya satu kesetaraan kata. Tapi seolah-olah yang terjadi itu pelebon itu adalah bahasa halus dari ngaben gitu, seolah-olah kesan yang terjadi di lingkungan sosial. Nah, ngaben sendiri itu merupakan upacara simbolis peleburan jasad manusia menuju alam semesta, baik itu dengan membakar atau menguburnya. Ya, tentu logikanya untuk mempercepat peleburan itu kan dengan membakar ya. Membahas fenomena pergeseran ngaben konvensional ke ngaben krematorium, tentu kita tidak lepas dari aspek sosial. Kegiatan keagamaan yat-yatnya di Bali itu kental sekali aspek sosialnya, karena budaya gotong royong atau dalam Balinya itu budaya menyambut beraya. Ngaben sangat kental sekali aspek gotong royong atau menyambut berayanya. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang mengalami kedukaan atau sanak keluarganya ada yang meninggal itu tidak langsung bisa melaksanakan upacara ngaben karena ya alasan biaya gitu. Dan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa praktik ngaben di Bali itu lumayan menguras isi dompet, bahkan isi rekening pihak yang berduka. Ya, harus kita akui, mungkinkah karena budaya menyambut beraya yang terjadi berhari-hari itu. Nah, meskipun seperti itu, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita melaksanakan ngaben secara tradisi atau konvensional itu dengan tanpa melibatkan warga sekitar atau budaya menyambut beraya? Tidak, mustahil rasanya teman-teman. Nah, mau nggak mau dalam pelaksanaan ngaben konvensional atau tradisi itu, kita harus melibatkan warga sekitar. Karena ya, ngaben itu kan salah satu upacara yang rumit dan besar ya. Apalagi ngaben konvensional secara tradisi itu kan
erat kaitannya dengan desa adat, sehingga konteks menyamo Braya itu pasti akan ada, dan kesadaran akan kepastian akan kematian itu membuat budaya menyamo Braya itu menjadi semakin erat. Sebenarnya begini, kremasi hadir itu kan bagian dari problem solving, permasalahan-permasalahan. Karena yang namanya agama dalam aspek sosial kan tidak semulus apa dalam agama literasi. Kita beragama narasi. Agama narasi itu agama bercerita yang diaplikasikan di masyarakat. Kasus warga adat yang ke Sepekang Banjar mengalami konflik dengan desa adat, jarang bisa pulang menyamo Braya karena dasar pekerjaan merantau yang jauh gitu. Nah, permasalahan sosial seperti inilah yang sebenarnya diakomodir oleh ngaben kremasi atau ngaben krematorium. Selain itu, hal yang ada di belakang ngaben di krematorium itu adalah adanya dialektika kritis dari masyarakat tentang biaya ngaben itu sebenarnya berapa sih? Apakah harus jor-joran sampai menguras isi rekening seperti ini? Jangan-jangan budget yang terkuras itu hanya untuk meladeni budaya menyamo Braya yang berlangsung berhari-hari itu. Nah, dialektika kritis semacam inilah yang mau nggak mau kita harus jujur mengakui ada di belakang pergeseran budaya ngaben konvensional menuju di ngaben krematorium seperti itu. Dan selain itu juga adanya peran-peran tokoh yang berpengaruh di belakang pergeseran ngaben ke ngaben krematorium. Entah itu tokoh tersebut berperan sebagai pelopor untuk berdirinya salah satu krematorium, atau tokoh itu memberi inspirasi bahwa ngaben di krematorium sebenarnya sama kok maknanya gitu. Dan yang paling terpenting adalah adanya legitimasi dari seorang Suringgih seperti itu, bahwa ngaben di krematorium itu sah secara agama dan bermakna sama dari segi upacara keagamaannya. Maka saya katakan krematorium itu masih dibangun oleh desa adat sih ya. Desa adat yang membangun untuk masyarakatnya kan aman. Pada kremasi itu artinya kan pengabenan, itu pembakaran jenazah. Pemungun istilahnya. Iya, pemungun tunon kremasi. Nah, kalau kita berbicara krematorium sendiri kan sudah seperti yang di awal dijelaskan tadi, bahwa krematorium adalah sebuah perusahaan atau biro jasa yang bergerak untuk mengurusi kegiatan upacara di bidang kematian. Ya, karena sifatnya biro jasa, korporat atau perusahaan, tentu pengelolaannya lebih profesional. Artinya krematorium akan memberikan sebuah paket-paket tentang upacara kematian itu sendiri, lengkap dengan harganya. Nah, dengan seperti ini, tentu dialektika kritis yang terjadi di masyarakat itu bisa terjawab. Ya, paling tidak masyarakat jadi tahu, oh segini tuh ternyata biaya ngaben. Paling tidak masyarakat tuh bisa lebih gampang mengkalkulasikan berapa sih biaya ngaben itu sebenarnya. Selain itu juga, ngaben di krematorium nampaknya lebih meminimalisir dari segi tenaga, sudah pasti. Biaya sudah pasti, tenaga, waktu, dan juga pikiran. Artinya beban untuk melaksanakan upacara tuh lebih sedikit kalau ngaben di krematorium. Karena ibaratnya seperti ini kasarnya, pihak yang berduka hanya menyerahkan, oh ini jasadnya, dan memberikan uang. Otomatis pihak krematorium atau perusahaannya sendiri akan mengerjakan istilahnya mengurus upacara kematiannya dari A sampai Z seperti itu. Nah, permasalahannya adalah apakah ngaben krematorium ini adalah sebuah solusi atau perusak tradisi? Salah satu indikator pembeda antara ngaben konvensional dengan ngaben krematorium adalah dari segi aktor pelaksananya. Kalau ngaben konvensional, yaitu yang memanage atau aktornya itu adalah desa adat. Sedangkan ngaben krematorium sesuai dengan definisi ya perusahaan itu sendiri gitu. Tapi sedangkan makna dari esensi upacaranya ya sama. Yang ngaben adalah peluburan jasad manusia menuju alam semesta, seperti itu. Nah, ngaben konvensional tak jarang menjadi momok tersendiri bagi pihak yang berduka. Yang paling riskan itu kan dari aspek sosialnya. Ketakutan akan gangguan-gangguan sosial yang terjadi pada saat upacara berlangsung, seperti misalnya pengusungan badai yang susah terkoordinir gitu pada zaman dahulu. Terus adanya atensi publik untuk menjatuhkan peti jenazah yang sudah ada di badai begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak jarang kita temukan di praktik ngaben konvensional.
Nah, sebenarnya untuk mensiasati permasalahan atau aspek sosial seperti ini, sebenarnya ngaben konvensional itu dari dulu sudah mengalami perubahannya sedikit demi sedikit. Seperti misalnya penggunaan roda pada badai itu. Jadi badai itu dikasih roda dan didorong sehingga meminimalisir penggunaan tenaga manusia dan otomatis secara untuk mengkoordinirnya lebih gampang. Bahkan badai itu ada dalam perjalanan ke Setro atau ke semua itu, badai itu ditaruh di atas mobilnya yang jalan ke Setro itu. Terus adanya penggunaan kompor gas pada saat pembakaran mayat. Dan perubahannya yang secara perlahan ngaben konvensional itu adalah kan pembelian sarana-sarana upakara seperti Banten yang mulai dibeli dari sebuah perusahaan penyedia jasanya, pembelian badai itu dibeli dari orang yang membuat badai, khusus membuat badai seperti itu. Nah, sampai akhirnya ngaben konvensional itu sedikit demi sedikit menuju ke ngaben di krematorium. Nah, tentu dalam hal ini ngaben kremasi adalah sebuah solusi bagi mereka yang dalam kondisi mengalami perbedaan prinsip dengan desa adatnya. Menurut saya ngaben kremasi itu tidak bijak dibilang sebagai perusak tradisi, karena menurut saya ngaben kremasi itu adalah sebuah evaluasi dari kelemahan tradisi ngaben secara konvensional. Ya, hanya mungkin perlu dipikirkan ke depannya nanti terkait dengan atraksi budaya yang ada di ngaben konvensional. Bagaimana agar ngaben di krematorium itu kesan atraksi budayanya tetap ada. Karena bagaimanapun juga kita harus akui bahwa ngaben secara konvensional itu adalah bagian dari produk budaya dan menjadi salah satu daya tarik wisata ke Bali seperti itu. Bagaimanapun juga perubahan itu pasti di dunia ini, dan yang kekal di dunia ini adalah perubahan. Nah, sebuah tradisi itu akan usang seiring berjalannya waktu. Tradisi tersebut akan digantikan oleh tradisi lain yang lebih baru dan yang lebih relevan pada zamannya. Proses perubahan tradisi ini akan terus berjalan seiring berubahnya peradaban. Demikian juga dengan tradisi ngaben. Tidak menutup kemungkinan nanti ngaben yang dilaksanakan secara tradisi, secara konvensional itu kedepannya bakal tergantikan oleh ngaben di krematorium. Karena melihat atensi publik akhir-akhir ini yang marak ngaben itu di krematorium. Dan mengingat semakin kesini krematorium baru di Bali itu semakin bermunculan. Sekarang bagaimana tinggal peran desa adat itu menyikapi fenomena pergeseran ngaben konvensional ke ngaben krematorium. Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di Bahas Bahasa edisi selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.